إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua TKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustaz Asep Hidayat dan juga segenap pengurusnya. Mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kekuatan iman Islam kita. Allah telah menghadirkan kita di Masjid Baitur Rahman melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Lanjut duduk dalam sebuah majelis ilmu, mempelajari ilmu-ilmu agama yang mudah-mudahan kesemua rangkaian ibadah yang kita kerjakan pada hari ini senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada hari ini kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu memberikan kebaikan dan juga keselamatan buat kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan juga para pengikutnya sekalian yang insya Allah dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semuanya kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzma
dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Masih kita pelajari tentang 7 tahapan yaumil akhir, 7 tahapan yaumiddin, ya. Yang pertama, kita berada pada satu alam pada hari yaumul barzah. Tahap yang kedua, lanjut tuh Pak. Nanti kita berada dalam satu yaumul ba'ats, ya, hari kebangkitan. Lantas kemudian yaumul mahsyar. Setelah dibangkitkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur kita, semuanya tuh berbondong-bondong manusia menghadap Tuhannya, digiring ke yang namanya padang mahsyar. Lantas kemudian yang keempat, pada tahapan ini manusia berada pada yaumul hisab. Akan dihitung tuh semua catatan amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Lantas pada tahapan yang kelima dikatakan yaumul mizan, akan ditimbang tuh catatan amal perbuatan kita. Yang keenam, pada tahapan ini kita kenal yaumus sirat, ya, yaitu hari di mana kita akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jembatan siratal mustaqim. Wallahu a'lam keadaan kita bagaimana nanti. Dan pada tahap yang ketujuh yaitu yaumul jaza, ya, hari yang namanya segala bentuk amal perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul barzah, pada tahapan pertama sudah kita pelajari, ya, alam kubur, cerita tentang alam kubur luar biasa. Lantas kemarin pada jumpa kita kemarin kita belajar pada satu catatan yaumul ba'ats, ya. Yaumul ba'ats itu artinya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hari itu pada hari itu, yaitu yaumul ba'ats, hari pembalasan. Rekomendasinya bisa Bapak lihat dalam suratul Yasin ayat yang ke-51. Wa nufikha bis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansirun. Ya. Sangkakala pun ditiup oleh malaikat Israfil atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seketika itu pula mereka manusia yang telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya, mereka bergerak dengan cepatnya dari alam kuburnya menuju Tuhannya. Ya. Ila rabbihim yansirun. Semua manusia berbondong-bondong bergerak cepat dari alam kuburnya, telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Tuh nanti kita Pak, ya. Kalau dipanggil PRW berbondong-bondong enggak datang. Enggak. Dipanggil Pak Lurah enggak juga Pak Ustaz. Tapi kalau ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Allah, dengan kemahakuasaan Allah, semua manusia bangkit dari alam kuburnya, bergerak cepat menuju Tuhannya, Allah Rabbul Izzati. Kemarin sudah kita pelajari, ya, keadaan manusia setelah dibangkitkan dari alam kuburnya. Ini kira kita, model kita kayak gimana nih bangkit dari alam kubur, ya. Kemarin catatan pertama yang saya ungkap adalah ada manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nggak punya kaki, nggak punya tangan. Ini potret manusia yang kayak gini waktu hidupnya di alam dunia suka ganggu tetangga, Pak. Ya, iseng sama tetangga. Ya. Manusia yang model kayak gini waktu hidup di alam dunia tuh bikin kesal tetangga, nyebelin, bikin sakit hati tetangga. Nanti di alam kubur dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih manusia yang kayak gini, nggak ada kakinya, nggak ada tangannya. Suka ganggu tetangga nggak Pak? Hei, ada tetangga yang bikin kesel Pak Ustaz. Ya,
Jadi ada 12 tahapan di mana manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu hari yang namanya Yaumul Ba'ats. Yang pertama tuh manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kaki, enggak ada tangannya. Dialah potret manusia yang waktu hidup di alam dunianya suka gangguin tetangganya. Ya makanya hidup bermasyarakat harus rukun, Pak. Ya ada masyarakat, ada tetangga yang macam-macam modelnya ya. Ada yang nyebelin banget, ada yang kepo banget, pengen tahu urusan orang. Ada nggak kayak gitu, Pak? Udah, karena kita belajar hari ini, ngadepin tetangga yang kayak gitu, udah, masa bodoh. Urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau harga diri dan keimanan kita yang dirusak, saat itu pula lawan. Jangan diem. Soalnya iman, Pak. Ya. Paham sampai di sini? Yang kedua, kelompok manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada manusia yang mukanya gosong, hitam. Ya, badannya seperti babi hutan. Udah belajar kan? Siapa manusia kayak gitu? Hah? Ini potret manusia yang seringkali ninggalin sholat, songong, berani ngebangkang sama Allah, berani meninggalkan sholat. Kita udah ungkap loh kemarin, ya. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Ya. Manusia yang berani meninggalkan sholat, ngebangkang sama Allah, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti keluar dari alam kuburnya, dibangkitkan dari alam kuburnya, mukanya gosong, hitam seperti babi hutan. Tuh kita kasih contoh. Ini buktinya ayat ini udah ada fenomenanya, Pak, di zaman Rasulullah SAW, orang yang berani meninggalkan sholat. Coba Bapak kalau pengen, silakan, berani. Nih Pak, saya kasih resep aja lah. Ya, kalau Bapak dengar suara azan, persepsi Bapak bagaimana, Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengerjakan ibadah yang namanya sholat. Gak main-main. Jangan ketika mendengar azan, persepsi kita adalah ini satu bentuk kewajiban. Kalau tinjauan hukum kita tentang ibadah sholat adalah bentuknya kewajiban, itu akan berat, Pak. Jadi beban buat kita. Nanti mindset kita rubah. Ketika kita mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh ada manusia yang bilang baru juga zuhur, udah asar. Azan lagi, baru juga asar, udah maghrib. Baru maghrib, udah isya. Benar nggak? Persepsi kita rubah. Ketika kita mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan ini satu titik awal di mana pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seruan kumandang azan diperintahkan kita untuk sholat, maka saat itu kita berharap inilah syafa'atus sholat yang akan menyelamatkan diri. Bapak seringkali minta dalam masalah kesulitan di dalam pekerjaan, dalam perdagangan, dalam masalah kesulitan di dalam rumah tangga, pengennya ditolong sama Allah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Padahal Allah bilang sabar, dirikan sholat. Nah, ketika sholat, pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, karena harapannya, mindsetnya, persepsinya adalah yang namanya syafaat, maka saat itu pula, pada saat kita di mana ruku, di mana kita sujud, di sana ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekedar kewajiban, berat. Jadi beban buat kita. Buat berangkatnya juga berat ke masjid. Iya. Kalau sekedar menggugurkan kewajiban. Ya. Wala nuziqannahum minal adzabil adna. Kami persaksikan manusia-manusia yang membangkang, berani meninggalkan sholat, di alam kuburnya aja udah disaksikan sama Allah siksa yang begitu pedih. Dunal azabil akbar. Nanti di yaumil akhir pun dia juga akan menyaksikan, dipersaksikan oleh Allah azab yang jauh lebih besar lagi.
Untuk apa semuanya? La'allahum yarji'un, agar kalian kembali kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelompok manusia yang kedua, ketika dia dibangkitkan dari alam kuburnya, ada manusia yang mukanya gosong, hitam, ya wajahnya seperti babi hitam. Percaya nggak Pak? Percaya nggak? Masih kurang percaya? Sajadah 21 udah jadi bukti itu. Ya, ini karena dengar ustaz dekat jadi begini nih. Ya, perhatikan nih. Ya, jangan coba-coba berani meninggalkan sholat. Satu kali kita meninggalkan sholat, ya Allah karim, berapa lama kita di alam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lantas kelompok manusia yang ketiga, ada manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat yaumul ba'ats, pada hari kebangkitan, ada manusia yang keluar dari alam kuburnya perutnya gendut buncit. Ya, perutnya gendut buncit, lantas seperti keledai. Udah perutnya gendut, ya kalau sekarang kan kita lihat orang-orang koruptor, tukang mabok tuh perutnya buncit-buncit Pak. Ya, siapa mereka? Ini potret manusia yang pada saat hidup di alam dunia, ya, dia itu malas bayar zakat. Ya, ada tugas yang wajib untuk kita kerjakan. Kita ditugaskan oleh Allah, kita diwajibkan oleh Allah untuk bayar zakat, infak dan sedekah. Ya, ini fenomena ini udah sering kali saya sampaikan. Ya, penyesalan manusia pada saat dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam Al-Qur'an, "Rabbi laula akhartani ila ajalin karim fa asaddaqa wa akum minas sholihin." Ya Rob, tangguhkan kematianku, ulur kematianku walau sesaat ya Allah, semenit, 2 menit, 3 menit ya Allah, ulur kematianku. Mau ngapain? Fasaddaqa wa akum minas sholihin. Saya pengen sedekah, saya pengen berinfak, saya pengen zakat, saya pengen mengerjakan amalan-amalan soleh. Kalau udah mau mati, mau bayar zakat, mau bayar infak, mau bayar sedekah, telat Pak. Ya, harta yang Bapak miliki ada hak orang lain. Cuma 2,5%, nggak banyak, ya. Paham nggak Pak? Insya Allah. Ini kecaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebuah hidayah mungkin buat kita, agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti keledai, perutnya besar. Ini potret manusia yang nggak pernah bayar zakat. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana solusinya Pak Ustaz? Bapak punya penghasilan, Bapak punya gaji, orang yang kerja tuh, udah jangan ditelan semua. Buat bayar motor sekian, buat bayar cicilan rumah sekian, buat bayar di warung utangnya sekian, ujung-ujungnya habis, zakatnya ketinggalan. Ada yang kayak gitu ada? Banyak Pak. Kenapa? Karena kacamata kita adalah dunia. Ya, sisihkan dulu zakatnya 2,5%, potong. Ya, paham di sini Pak. Jangan sampai nanti ketika kita dibangkitkan di yaumil akhir, pada saat yaumul ba'ats, kita berada dalam keadaan kondisi perut besar seperti keledai. Nauzubillah summa nauzubillah. Lantas kelompok manusia yang keempat, ya, ada manusia yang pada saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat yaumul ba'ats, dia itu keluar dari mulutnya nanah. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Ya, keluar darah aja kita jijik ya Pak. Ini yang keluar dari mulutnya adalah darah dan juga nanah. Nih, tukang tipu, tukang bohong, tukang dusta. Kebanyakan tukang utang kayak gitu ya, datang seperti kilat, ya, cepet, kalau mau ngutang cepet, dapat duitnya cepet. Giliran mau ngutang, datangnya kayak buronan, dicari hilang dulu Pak. Ya, waktu mau ngutang banyak ngomongnya bagus, ujung-ujungnya bohong. Ketika dia berjualan juga dia bohong, dusta, ngomong sama orang bagus banget, ngedusta, bohong. Nih model manusia yang kayak gini nanti, ya, di yaumil akhir pada saat digelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaumul ba'ats, keluar dari mulutnya darah dan nanah. Nauzubillah summa nauzubillah.
Lantas kelompok manusia yang kelima keluar dari alam kuburnya, ya, pada saat yaumul ba'ats digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat yaumul akhir, pada saat hari kiamat nanti, ya, ada manusia yang badannya bau busuk. Ada nggak Pak? Pernah cium bau busuk? Pernah nggak? Pernah nggak cium bau busuk? Ya pernah lah, punya hidung Pak Ustadz, ya. Bau busuk keluar dari alam kuburnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Siapa mereka? Ini adalah potret manusia yang pada saat dia bermaksiat. Awas nih, awas catatan buat kita semua nih. Maksiatnya itu sembunyi-sembunyi. Hanya dia dan Allah yang tahu. Enggak kelihatan sama orang lain, tapi sembunyi-sembunyi. Oh, nyatut duit rakyat, enggak ada yang tahu. Ada enggak? Ada nggak? Ada yang nonton video porno di dalam kamarnya, kelihatan orang nggak? Banyak nggak? Oh banyak Pak. Ada yang mukulin anak bininya di dalam rumahnya, maksiat itu, nggak tahu orang. Di luar rumah baik, di dalam jahat sama anak bini, ada nggak? Wah ada Pak. Maksiat sembunyi-sembunyi, nanti keluar dari alam kuburnya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia punya baunya bau busuk. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita berlindung, ya, dari hal-hal yang demikian. Kita jaga diri kita. Insya Allah. Target kita nih insya Allah 12 kelompok manusia kena hari ini, ya, biar kita tahu semuanya. Lantas kemudian yang keenam, kelompok manusia yang dikeluarkan dari alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, lehernya nyaris mau putus Pak, ngampleh kalau bahasa Betawi. Kalau bahasa Jawanya apa Pak Tanto? Lehernya udah mau putus, mau buntung. Bahasa Jawa deh tuh ya. Udah ngampleh, udah mau putus. Nih, ya, saksi-saksi palsu. Potret manusia yang waktu hidupnya di alam dunia tukang tipu juga termasuk, ya. Ngomongnya kelihatannya benar tapi palsu, asli tapi palsu. Oh, kayak orang bener, ya. Ketipu kita. Banyak gak fenomena cerita sekarang seperti itu dalam urusan kancah negara, ya, maaf. Bukan kita ngomongin urusan negara, bukan. Banyak yang memberikan janji palsu. Kalau istilah sekarang apa, PHP, ya, pemberi harapan palsu. Nih, orang yang suka PHP, orang yang suka punya janji tapi palsu, nanti ketika yaumil ba'ats digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat yaumil akhir dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada keadaan lehernya hampir nyaris mau putus. Nauzubillah min dzalik. Pak, kalau saya cerita begini dalam kajian ini jangan pikir Bapak saya takut-takutin, ya. Saya juga takut sebenarnya. Ya Allah Karim. Ya, kita punya nas Al-Qur'an, punya dalil semuanya. Ya, nanti pelan-pelan. Lantas kemudian kelompok manusia yang ketujuh dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya pada yaumil akhir, pada saat yaumul ba'ats, ya. Nanah keluar dari mulutnya lagi tuh, tanpa lidah tapi. Jadi nggak ada lidahnya. Yang keluar nanah dan juga darah, ya. Jadi ini orang yang dimintakan untuk menjadi saksi kebenaran nggak mau. Ya, kalau Bapak dalam cerita bermasyarakat menyaksikan sesuatu yang memang harus disampaikan dengan kebenaran, sampaikan Pak. Kalau disuruh jadi saksi, sampaikan dengan kebenaran, jangan ngada-ngada. Ya, paham sampai di sini Pak? Ya, nih orang-orang yang menyampaikan satu kalimat yang bohong ujungnya, ya, nggak berani menyampaikan kebenaran, takut modelnya. Nggak berani. Nih nanti keluar dari alam kubur, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat yaumul ba'ats, pada hari yaumil akhir, itu lidahnya nggak ada. Mulutnya keluar darah sama nanah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Kelompok yang ke-8, ya. Manusia yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian keadaannya bagaimana? Keadaannya kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi kayak gimana tuh modelnya tuh? Jadi keluar kakinya duluan, ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini potret manusia yang waktu hidup di alam dunia dia adalah tukang zina. Ya, tukang zina yang belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah pernah sampaikan ya, bagaimana kondisi di alam kubur, di alam nerakanya Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang punya dosa lantas dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dizikir tempat ya Hanan, ya Manan dalam nerakanya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Dia menyesali perbuatannya tentang apa yang dia lakukan, tentang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah orang yang dibangkitkan dari alam kuburnya pada saat yaumul ba'ats, pada saat yaumil akhir, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kebalik jadinya itu. Ya. Kalau kita ngelihat orang kayak gitu di dunia bagaimana, Pak? Lah ada manusia yang jalannya pakai kepala, kakinya di atas. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai kita ngelihat kayak gitu. Nih pemandangan, ya. Lantas kelompok manusia yang ke-9, ya. Ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, ya, dalam yaumil akhir, pada saat dimana yaumul ba'ats digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya hitam. Ini hitam lagi nih. Tapi matanya mata biru, ya. Perutnya, ini yang jadi permasalahannya adalah perutnya mengeluarkan api, penuh dengan api. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya pernah menyampaikan di RT 5 waktu ceramah di sana tentang anak yatim. Ini orang-orang yang suka makan harta anak yatim, ini jadi panitia hati-hati, ngumpulin duit, ya untuk anak yatim katanya. Dia ikut makan di situ, hati-hati lu panitia. Betul nggak? Makanya konsumsi untuk kegiatan penyantunan itu kalau bisa dari kas masjid atau enggak dari donatur lain yang bukan diniatkan untuk anak yatim. Awas, hati-hati. Nih, mukanya hitam, matanya biru, keluar api dari perutnya, penuh dengan api perutnya. Itu adalah mereka potret manusia yang ketika hidup di alam dunia, ya, dia suka makan harta anak yatim. Nauzubillah min dzalik. Nih kayak bapak punya istri, punya anak 2, kemudian cerai. Ya, ada kewajiban hak nafkah. Ini anak masih kecil, dikasih emaknya tuh duit. Ya, betul nggak? Ada nggak kayak gitu? Ya, duitnya dikelola seharusnya sama ibunya. Buat makan tuh anak, buat pendidikan tuh anak. Kalau ibunya makan, nih kasus. Bahaya, hati-hati. Ya, kita nggak bisa percaya begitu aja. Ya, karena percecokan, karena pertengkaran, akhirnya terjadi perceraian. Dikasih tuh orang tuanya, dimakan sama orang tuanya. Kenapa? Karena nggak ada pendidikan agama. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang ke-10, ya, kelompok manusia yang keluar dari alam kuburnya pada saat yaumul ba'ats, pada saat yaumil akhir digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keluar dari alam kuburnya, dia bawa penyakit sopak, penyakit kusta, ya. Penyakit kulit dah bahasanya. Ya, lebih kerennya. Ini adalah potret manusia yang waktu hidup di alam dunia suka ngelawan sama orang tuanya. Wah, hati-hati. Kalau masih punya orang tua, Pak, sebaiknya ya didoain biar sehat, ya, dikasih makan, dikasih tempat tinggal yang nyaman, dilayani, ya. Jangan sampai kita nggak taat sama orang tua, durhaka sama orang tua, ya. Nanti keluar dari alam kubur punya penyakit yang namanya penyakit kulit. Kalau bahasa dulunya penyakit sopak, ya, penyakit kusta. Pernah ngeliat orang yang sakit kusta, Pak? Orengan semua, budukan, ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nih manusia yang suka durhaka sama orang tua. Lantas kemudian, ya, ada manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya pada saat yaumul ba'ats, pada saat yaumil akhir digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang keadaannya, kondisinya matanya buta. Jadi nggak ngelihat apa-apa. Waktu hidup di alam dunia dia melek, dia bisa melihat dengan jelas,
Tapi ketika dibangkitkan dari alam kuburnya pada saat yaumul ba'ats, pada saat yaumil akhir, matanya buta, giginya panjang. Ya, pernah lihat orang gigi panjang, Pak? Pernah nggak? Pernah? Pernah, Pak Ustaz. Ya, orang yang tonggos paling sampai sini. Ini giginya panjang, ya. Lantas kemudian bibirnya lebar. Bisa nggak ngebayangin tuh, Pak? Bibirnya gede, jeding kalau orang-orang Betawi bilang ya. Lebar bibirnya, giginya panjang. Nauzubillah summa nauzubillah. Terus tuh yang namanya lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Kayak anjing, gimana sih anjing? Udah ngejulur, giginya panjang, ya, mukanya hitam, ya, buta lagi. Nauzubillah min dzalik. Nih, ya, potret manusia yang waktu hidupnya di alam dunia suka minum minuman keras. Tukang mabok. Nih tukang mabok harus tobat dengar pengajian kayak gini nih, ya. Innamal khamru wal maisir, udah jelas. Udah haram tuh yang namanya minum-minuman keras, hammer, judi, adu nasib, segala macam. Udah jelas. Dan terakhir endingnya yang untuk buat kita sekarang, ya. Buat kita sekarang perbekalannya adalah yang kelompok manusia yang ke-12. Jadi mudah-mudahan kita ada nih di dalamnya. Ya. Ada manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dibangkitkan pada saat yaumil ba'ats dari alam kuburnya, pada saat yaumil akhir nanti dibangkitkan wajahnya berseri-seri, bersinar, ya, seperti bulan purnama. Allah jadi. Ini mudah-mudahan kita semua insya Allah. Kenapa Pak Ustadz bisa begitu? Ya karena ada satu catatan amal. Amalnya adalah amalan soleh. Jadi intinya gini Pak, 12 kelompok manusia yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaannya waktu dia hidup di alam dunia, sesuai dengan catatan amal perbuatannya di alam dunia. Rekomendasinya jelas, ya. Nanti Bapak buka Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat yang ke-13. Ini nanti kita setelah kita mati, masuk ke alam barzah, masuk ke alam kubur, ditiupkan sangkakala pertama, mati semua manusia, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sangkakala kedua yang ditiup oleh malaikat Israfil, bangun semua manusia. Semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Bapak punya pahala ibadah, silakan Bapak lihat nanti catatan amal ibadahnya. Bapak punya catatan maksiat, punya catatan dosa, dilihat nanti. Ya, nih buktinya. Ya, Al-Isra ayat ke-13 dalam muqaddimah telah saya sampaikan. Wa kulla insanin, ya. Ini tiap-tiap diri manusia telah kami kalungkan catatan. Alzamnahu ta'irahu bi unuqih. Ya, setiap manusia akan dikalungkan tentang catatan amal perbuatannya pada lehernya. Nanti kita keluar dari alam kubur, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya catatan amal dikalungkan di leher kita. Lantas kemudian apa? Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Dibuka tuh semua catatan amal perbuatan kita, dan kita diperintahkan kitab yang ada dibaca, ya. Iqra kitabak, lanjutan ayatnya pada ayat yang ke-14. Allah Karim. Nih buat catatan kita semuanya, ya, bahwasanya ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur kita nanti di yaumil akhir, semua kita punya catatan amal perbuatan. Ya Allah Karim. Iqra kitabak, baca tuh catatan amal perbuatan kalian. Kafa bi nafsika yaum alaika hasibah. Baca catatan kitabmu, baca amal perbuatanmu yang dikalungkan di lehermu, ya. Cukuplah pada hari ini untukmu sebagai penghitung atas amal perbuatan kita. Jadi kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra kitabak, baca tuh. Jadi sebelum kita menghisab catatan amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil ba'ats, pada yaumil akhir nanti, pada saat dibangkitkan kita dari alam kubur kita diperintahkan untuk membaca kitab catatan amal perbuatan kita. Dulu pernah main judi, baca. Dulu pernah main perempuan, baca. Allah menyaksikannya.
Karena yang tadi udah dijelaskan ya, yang manusia akan berhadapan berlari menuju Tuhannya. Di sana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iqra kitabak." Nih, pada kelompok manusia yang ke-12 yang ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya berseri-seri laksana bulan purnama. Siapa mereka? Nih, catatan buat kita semua. Mudah-mudahan kajian ini menjadi hidayah buat kita, petunjuk buat kita. Apa kata Allah? Iqra kitabak, baca catatan amal perbuatanmu. Keluar dari alam kuburnya, mukanya berseri-seri tersenyum dia. Apa kata Allah? Kenapa engkau tersenyum, wahai hambamu? Aku tersenyum, wahai Allah, ketika aku hidup di alam dunia, engkau memberikan kehidupanku selama 70 tahun. Umpama umurnya 70 tahun. Tapi ketika aku buka catatan amal perbuatanku, seperti apa yang kau perintahkan, Iqra kitabak, baca catatan amal perbuatanmu. Ada 1000 tahun ya Allah. Dia bertanya, dari mana ya Allah? 70 tahun hidup di alam dunia, tapi catatan amal perbuatannya, amalan-amalan solehnya 1000 tahun. Nanti akan ada pas seperti itu. Ini mudah-mudahan kita. Siapa mereka? Nih, ya ending daripada pembelajaran kita hari ini. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa didoain sama anaknya dengan satu kalimat, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nih bapak kalau masih punya orang tua, bacain tuh kalimat doa itu pak. Biar orang tua di alam kuburnya, ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, dia keluar seperti wajahnya seperti bulan purnama berseri-seri. Melihat catatan amal perbuatannya jadi banyak, amal solehnya jadi banyak. Dari siapa? Dari anaknya yang mendoakannya. Kalau kita menjadi anak pak, doain orang tua kita yang sudah mati. Seringkali Pak Ustadz saya doain, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik firli, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tua. Warhamhuma, kasih sayang mereka ya Allah, kasih mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Jadi didikannya yang paling penting, karena kita adalah orang tua posisi kita sekarang, ajarkan anak-anak kita membaca kalimat doa ini. Jadi kalau bapak punya anak, pertama yang harus dilakukan adalah anak kita ajarkan dia kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ajarkan dia, anak kita sendiri, sebelum dikasih ke gurunya, suratul Fatihah. Ya, jadi ketika dia baca suratul Fatihah, masuk tuh catatan amal kebaikan itu ke kita sendiri, menjadi satu catatan amalan soleh. Jadi ada kelompok manusia yang ke-12 keluar dari alam kuburnya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Wujuhu yauma idin nadir. Jadi niat dia sendiri, diperintahkan oleh Allah, Iqra kitabak, baca semua amal perbuatanmu, baca catatan amal perbuatanmu. Ketika dibaca, dulu umurnya di dunia 70 tahun, ketika dibaca ternyata jadi 1000 tahun. Dia adalah orang tua yang ketika mati, sebelum dia mati, anaknya seringkali berdoa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enteng ya Pak ya? Tapi dikerjain nggak? Lupa Pak Ustadz, Allahumma lantas jalan. Ya paling-paling maaf ya, lo doain paling 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, kalau bisa ada kesempatan bacain doa itu. Kenapa? Karena endingnya balik ke kita sendiri. Ya, insya Allah pembelajaran kita kali ini sampai di situ dulu. Ya, artinya ada 12 kelompok manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal catatan waktu hidup di alam dunia. Ada yang mau ditanyakan Pak? Udah masuk isya? Cukup ya? Lewat buru ajan. Satu. Ya, satu aja dulu.